Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edwin Senandia Gatuk. Saya adalah mahasiswa ilmu politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita semua masih bisa menikmati nikmat sehat di masa-masa sulit ini, di tengah pandemi COVID-19. Salawat dan salam tak luput pula kita curahkan kepada baginda besar kita, motivator hebat kita, Nabi Muhammad SAW, karena berkat kerja keras dan perjuangan beliau lah kita semua bisa menikmati nikmat iman, nikmat Islam, dan terbebas dari zaman jahiliyah sampai menuju zaman yang terang benderang, insya Allah, yang telah dirahmati oleh Allah ini. Terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Nasi yang telah memberikan tugas kepada kami mahasiswa ilmu politik untuk tetap menerapkan proses pembelajaran secara produktif meskipun via online, yang alhamdulillah di sini saya akan membawakan sebuah materi terkait masalah fungsi peraturan perundang-undangan. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari peraturan perundang-undangan? Sekarang kita bedah dulu dari fungsi. Fungsi itu adalah salah satu bentuk yang senantiasa penting gitu dari peraturan atau manfaat dari peraturan perundang-undangan ini. Nah, apa itu peraturan perundang-undangan? Jadi peraturan itu ada ketika ada sesuatu permasalahan gitu, atau memang ada sesuatu hal yang harus dituju, maka disusunlah dalam bentuk undang-undang. Undang-undang tersendiri ini bentuknya secara terkodifikasi atau tertulis. Nah, banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan ini. Nah, fungsi peraturan perundang-undangan ini bisa dimaknai atau bisa diterima hasilnya dengan secara fungsional yang baik, ada juga secara fungsional yang tidak baik. Nah, di sini secara fungsional yang baik itu adalah, saya ambil contoh ketika pemerintah menetapkan undang-undang yang mana hal ini menguntungkan banyak orang, apalagi memprioritaskan rakyat. Contoh adalah undang-undang yang sudah dipermudah oleh pemerintah menurut standar kriteria dari sesuatu kejadian yang telah terjadi, adalah undang-undang pernikahan. Dan di situ banyak tertera undang-undang pernikahan dan ada juga undang-undang perceraian. Nah, di undang-undang pernikahan yang baik ini, di situ dikategorikan bahwa setiap warga negara itu bisa menikah, setiap warga negara Indonesia bisa memenuhi persyaratan pernikahan ketika dia sudah berumur paling kurangnya itu 18 tahun. Kalau misalkan dalam Islam itu kan kita sudah ahil balik, itu kan sudah bisa. Tapi sini paling sekurang-kurangnya itu 8 sampai 19 tahun. Nah, karena kalau misalkan tidak memenuhi standar itu akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan gitu ke depannya. Dan di sini juga ada beberapa peraturan perundang-undangan yang sekiranya itu berdampak tidak baik ya, ada plus minusnya juga, yaitu undang-undang perceraian gitu. Ya, tidak baiknya itu ketika suatu ikatan sudah menyatu tetapi dicerai-beraikan. Yang baiknya itu ya suatu hal yang permasalahan yang terjadi di antara keduanya itu bisa diputuskan gitu. Yang memiliki. Nah, ada juga beberapa peraturan-peraturan yang dari pemerintah yang mensupport gitu, seperti peraturan Perda,
atau peraturan PSBB seperti sekarang ini yang menerapkan sistem protokol kesehatan. PSBB ini dilakukan guna untuk kecil kemungkinan terjadinya penularan COVID-19 yang telah diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Anies Baswedan. Nah, ini salah satu hal yang merupakan salah bentuk kepedulian yang sudah didasari dari peraturan perundang-undangan karena melihatnya grafik kenaikan dari virus COVID-19 ini semakin tinggi. Oleh karena itu pemerintah khususnya DKI Jakarta mengambil kebijakan untuk mengantisipasi terus meningkatnya penularan COVID-19 ini. Nah, masih banyak peraturan perundang-undangan yang memihak atau menjalankan fungsionalnya dengan maksud yang baik guna memberikan kemaslahatan, memberikan kenyamanan, memberikan perhatian kepada masyarakat. Nah, sama seperti undang-undang yang tertera dalam lintas kepolisian. Bagaimana kita berkendara, itu pasti ada undang-undangannya. Harus memiliki surat izin, harus tahu standar bagaimana kita berkendara gitu. Makanya kenapa di Indonesia atau bahkan di negara manapun menerapkan sistem harus taat patuh terhadap aturan, itu demi kenyamanan dan keselamatan pengendara. Kayak misalkan kalau misalkan kita sudah punya SIM, kita sudah tahu nih tentang peraturan rambu-rambu yang ada di Indonesia. Lalu kita juga bisa mengikuti prosedural cara berkendara dengan baik. Dan di situ selain itu ada peraturan yang memang sekiranya menjadi kontroversial atau menguntungkan sebelah pihak. Nggak semua peraturan itu didapatkan dari atau menuju hasil yang baik bagi semua. Ada juga peraturan yang dibuat untuk memberikan suatu kepentingan kepada orang-orang tertentu gitu. Jadi menguntungkan sebelah pihak. Kayak misalkan undang-undang yang kontroversial sekarang itu undang-undang minerba, undang-undang Omnibus Law. Itu bahkan banyak mahasiswa, rakyat dan buruh turun ikut aksi memperjuangkan untuk menolak undang-undang itu, karena undang-undang itu menurut analisa dari mahasiswa, dari beberapa buruh dan juga dari rakyat yang tidak setuju dengan undang ini, merupakan undang-undang yang menguntungkan pihak dari investor atau menguntungkan sebelah pihak yang memang dia menggunakan wewenangnya, kekuasaannya untuk membuat undang-undang yang menguntungkan untuk dirinya dan tidak memikirkan orang lain. Nah, hal ini bisa kita simpulkan bahwa setiap peraturan perundang-undangan itu tidak berlaku dengan baik tergantung kejadian dan konteks apa yang sedang terjadi gitu. Karena kan peraturan perundang-undangan ini dibuat secara tekstual. Nah, kadang dari kita tersendiri kurang memaknai bahwa peraturan itu seperti apa secara kontekstualnya gitu. Kita hanya melihat, oh ternyata ini peraturannya seperti ini. Nah, kita tidak memahami tentang esensi dari aturan ini kenapa dibuat. Makanya ada pilihan antara baik dan tidak baik gitu. Ketika ada dua pilihan peraturan, jawabannya pasti dua, antara baik dan tidak baik. Ketika ada satu pilihan yang kita melakukan itu, jawabannya dua, antara bisa dan tidak bisa. Nah, seperti itu. Jadi banyak terjadi di Indonesia ini peraturan-peraturan yang memang sekiranya itu kurang memihak kepada rakyat. Saya juga miris terhadap bangsa ini. Semoga penguasa kita itu diberikan
ketabahan dalam melihat rakyat-rakyatnya yang telah menjerit dengan peraturan-peraturan yang tidak baik ini. Makanya ada juga jadi peraturan perundang-undangan ini juga dapat mempengaruhi dari beberapa lembaga elemen baik dari eksekutif, yudikatif maupun legislatif, dan juga dapat mempengaruhi sistem partai politik gitu. Karena memang yang dulu sebelum gerakan tahun 98 itu masih ada 3 partai di Indonesia. Para mahasiswa, buruh, dan juga rakyat menuntut untuk reformasi sehingga menghasilkan salah satu perubahan dari yang 3 partai menjadi multi partai. Nah, di setiap partai juga punya kebijakan, punya peraturan dan peraturan perundang-undangan mereka masing-masing. Dalam kita melakukan segala sesuatu aktivitas seperti kita ingin menikah, kita ingin berdagang, kita ingin berusaha, kita ingin bercocok tanam, kita ingin menjual sesuatu, itu ada peraturan perundang-undangannya. Karena esensi dari peraturan perundang-undangan ini adalah karena adanya suatu peristiwa atau permasalahan gitu. Cuman peraturan perundang-undangan ini bisa kita gunakan secara fungsionalnya gitu, dengan keadaan yang benar-benar keadaannya gitu. Kayak misalkan kita melakukan suatu tindak pidana. Nah, di situ ada peraturan perundang-undangan yang tertulis untuk menindaklanjuti tentang permasalahan yang telah terjadi. Ya, terus kayak misalkan kita ingin melakukan pernikahan. Nah, itu ada peraturan yang harus kita lakukan atau kita taati. Kayak misalkan kita mengurus berkas-berkas, terus kita melakukan akad dan lain sebagainya. Dan di situ ada tata aturan yang berlaku. Dan juga di sekolah-sekolah yang dari kecil pun, dari semenjak kita sekolah itu kita sudah menerapkan proses atau fungsi peraturan undang-undang di sekolah masing-masing. Yang kayak misalkan ada kebijakan-kebijakan yang menerapkan bahwa di sekolah ini tidak boleh membawa kendaraan dalam bentuk apapun. Nah, itu merupakan salah satu peraturan yang dirancang karena adanya permasalahan, pasti ada yang melanggar di situ. Nah, terus masih banyak lah dan lain sebagainya. Peraturan di mall itu dirancang tertulis secara terkodifikasi. Terus juga dari DPR kita, lembaga legislatif, yang membuat banyak rangkaian undang-undang untuk mensejahterakan bangsa kita, untuk memajukan visi dan misi dari rakyat kita. Terus namun ada juga beberapa peraturan perundang-undangan yang memang bertolak belakang dari aspek dari keinginan rakyat itu sendiri. Mungkin kiranya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Yang salah datangnya dari saya, yang benar itu datangnya dari Allah. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dimanapun Anda teman-teman berada. Tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku, yang sudah dibuat oleh pemerintah. Karena peraturan perundang-undangan itu ada karena adanya suatu permasalahan. Oke, terima kasih. Saya Dunia Senandira Gatot. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.